selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah pada hari ini. Nah, seperti kegiatan minggu lalu, pembelajaran tetap kita lakukan via online, dan pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas bab 12 tentang memainkan alat musik campuran. Nah, pada minggu ini kita akan masuk pada bab 13 tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas sudah tergambarkan pada peta konsep berikut ini. Gerak berdasarkan level dibagi menjadi 3. Ada level gerak tinggi, ada level gerak sedang, dan ada level gerak rendah. Perhatikan dan amati gambar bentuk-bentuk level di bawah ini dengan saksama. Pada gambar 1, ada 2 penari dengan posisi sama dan gerakan yang sama. Sedangkan pada gambar yang kedua, penari melakukan gerakan melompat atau melayang. Sedangkan pada posisi ketiga atau gambar ketiga, ada 3 penari yang melakukan gerakan yang sama dengan posisi yang sejajar. Sedangkan gambar keempat, posisinya tidak sama. Ada satu penari yang lebih tinggi, sedangkan penari yang lainnya lebih rendah. Sedangkan gambar 5 dan 6, posisinya sama-sama duduk. Nah, gambar-gambar ini adalah contoh awal gerakan dengan level-level tertentu. Apakah gambar 1 ini masuk pada level tinggi, atau level sedang, atau level rendah? Untuk menjawabnya, kita akan bahas dulu materi ini. Nah, setelah mengamati gambar pada slide sebelumnya, coba kamu jawab pertanyaan ini. 1. Apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Ada ya, pada gambar nomor 4. Sedangkan yang kedua, apakah ada penari yang berdiri sejajar dengan penari lain? Jawabannya ada pada gambar nomor 1 dan nomor 3. Agar kalian bisa memahami materi ini dan yakin dengan jawaban di atas, maka mari kita mulai membahas materi ini dengan saksama. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian level. Level gerak tari itu merupakan jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari yang dilakukan penari itu sendiri. Masih ingat pada materi tari beberapa pekan lalu, Ibu sudah membahas bahwa dalam tari itu terdapat ruang. Ruang itu bukan tempat penari melakukan gerakan, melainkan ruang itu adalah tubuh penari. Ya, ruang adalah tubuh penari, bukan tempat penari melakukan tarian. Dalam pertunjukan tari, gerakan-gerakan penari itu biasanya sangat bervariasi. Nah, hal tersebut merupakan level gerak untuk menghindari kemonotonan. Kemudian lanjut, level gerak tari yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain atas dan desain bawah. Selanjutnya, kita bahas fungsi level gerak. Level gerak ini berfungsi agar gerak yang dilakukan oleh penari dapat mencapai dinamika. Dinamika itu apa, Bu? Nah, dinamika merupakan perubahan-perubahan gerak atau naik turunnya gerak supaya tidak monoton. Jadi, dalam suatu tarian itu tidak mungkin gerakannya sama dari awal sampai akhir. Makanya dibuat bervariasi supaya tarian itu bisa mencapai klimaks, ya. Mencapai klimaks sehingga tarian itu nanti akan selesai. Kalau berjalan seperti biasa saja itu tidak akan mencapai klimaks. Sedangkan lanjut, fungsi berikutnya, level gerak dapat juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh
dalam penampilan tari. Misalnya kalian melihat ada beberapa kelompok penari yang membawakan suatu tarian. Ada satu penari yang posisinya berdiri, sedangkan penari lain mengelilingi penari tersebut dengan posisi duduk. Nah, perbedaan levelnya jelas. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Otomatis, yang berdiri merupakan tokoh penting dalam tarian itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian bisa kita lanjut ya. Lanjut pada level gerak. Level gerak yang pertama akan kita bahas adalah level tinggi. Level tinggi pada gerak tari sering dilakukan pada tradisi tari balet. Penari balet sering melakukan gerakan pada level tinggi dengan melayang. Untuk dapat melakukan gerakan melayang, diperlukan teknik dengan baik dan benar. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan gerakan lompatan atau melayang, ya. Supaya lebih jelas, di sini gambar 13.1, gerakan melayang yang merupakan level tinggi pada tari balet. Kemudian lanjut pada gambar 13.2, gerakan melayang sama masuk pada level tinggi pada tari balet berpasangan. Jadi kalian catat di sini ya, sambil kalian ringkas di buku, level tinggi itu menunjuk pada posisi penari yang melakukan gerakan melayang atau melompat. Lanjut. Selain itu, level tinggi dapat dijumpai pada tarian perang suku Dayak. Nah, di Kalimantan Barat ini banyak sekali tarian pedang. Salah satu contohnya pada gambar 13.3. Salah satu penari melakukan gerakan melompat, artinya dia sedang melakukan gerakan dengan level tinggi. Sedangkan penari satunya posisinya berdiri. Ya, posisi berdiri ini masuk pada level apa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi gerakan ini akan memberikan kesan yang kuat dan dinamis. Lanjut pada level sedang. Level sedang hampir dilakukan atau dapat ditemukan di semua tarian tradisional di Indonesia. Level sedang ini ditunjukkan pada posisi penari yang berdiri secara lurus di atas pentas. Jadi kalau kalian melihat penari dengan posisi berdiri, itu artinya dia sedang melakukan gerakan dengan level sedang. Ya, seperti ini. Pada gambar 13.4, menunjukkan posisi penari berdiri dengan menggunakan properti tongkat dan salah satu kaki diangkat. Gerakan ini masuk dalam gerakan dengan level sedang. Selain berdiri, gerakan yang mengarah pada badan agak condong juga masuk dalam gerakan dengan level sedang. Jadi intinya level sedang itu penari berdiri di atas pentas ya, baik lurus maupun condong. Beda sama level tinggi, penari melakukan gerakan melompat atau melayang, artinya tidak berdiri di atas pentas. Kemudian lanjut level yang terakhir yaitu level rendah. Nah, kalian pasti sering melihat seorang anak yang senang berguling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tanpa kalian sadari, gerakan berguling itu masuk dalam gerakan dengan level rendah. Nah, ketinggian minimal yang dicapai penari adalah pada saat rebahan di lantai. Jadi level rendah itu batasannya dari berbaring sampai duduk. Nah, ini gambar 13.6, level rendah pada tari saman. Nah, ini posisinya duduk ya, tapi masuk dalam level rendah. Sedangkan gambar berikutnya masih dengan level rendah, tetapi dilakukan
dengan gerakan berbaring atau berguling. Nah, jadi kesimpulannya, level gerak itu dapat dibagi menjadi tiga. Ada level tinggi, level sedang, level rendah. Level tinggi ini posisi penari melakukan gerakan melompat atau melayang, sedangkan level sedang ini posisi penari berdiri di atas lantai, sedangkan level rendah ini terdiri dari posisi duduk, posisi jongkok, dan posisi berbaring atau berguling. Kesimpulan yang kedua, level pada gerak berfungsi untuk membentuk desain atas dan desain bawah. Sedangkan yang ketiga, level gerak berhubungan juga dengan ruang, waktu, dan tenaga. Ketiga poin ini harus kalian ingat. Ini sudah kita bahas pada semester 1 tentang unsur tari. Ada ruang, ada waktu, ada tenaga. Kalian menari, kalian butuh ruang. Ruang itu artinya tubuh kalian, sedangkan waktu itu artinya tempo, sedangkan tenaga itu adalah hal yang kalian perlukan untuk melakukan suatu gerakan. Karena kalau kalian tidak memerlukan tenaga, artinya kalian tidak melakukan gerak. Paham ya sampai di sini? Silakan dicatat dan diringkas apa yang sudah dijelaskan pada slide ini. Nah, mumpung di rumah aja, tugasnya silahkan kalian coba eksplorasi gerak dengan level tinggi, sedang, dan rendah, seperti yang sudah kita bahas. Jadi kalian di rumah tugasnya coba eksplorasi. Eksplorasi itu artinya coba kalian peragakan, coba kalian praktekkan gerakan apapun. Misalnya gerakan tarian yang kalian di YouTube, coba dipraktekkan. Yang mana level tinggi, mana level sedang, mana level rendah, supaya kalian paham. Nah, materi berkaitan dengan level gerak ini tidak akan Ibu ulangi lagi penjelasannya saat masuk sekolah, tapi kalian belajar mandiri ya. Untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Eh, Semoga kalian bisa memahami materi ini. Silahkan dibaca, diringkas, dan dipahami, dan tetap semangat belajar di rumah.